Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Barisan dan deret pada pelajaran kelas 8, SMP kelas 8 ya. Nah, oke, barisan dan deret pada bagian ini sebenarnya terbagi dua, barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri ya. Khusus untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang barisan. Barisan juga terbagi dua, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Ya, nah, baik. eh, kita akan membahas untuk hari ini barisan dan deret aritmatika. Ya, barisan yang pertama barisan aritmatika. Bagaimana barisan aritmatika itu? Ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas pola-pola bilangan, pola bilangan pada matematika ada pola bilangan ganjil, genap, dan sebagainya. Oke, coba perhatikan pola bilangan atau barisan bilangan berikut. Nah, kalau kita lihat ini adalah barisan bilangan yang sepertinya ya kalau kita kaitkan dengan pola bilangan sebelumnya ini masuk kategori ya bilangan genap ya. Oke, kemarin juga kita sudah belajar membedakan eh, sudah mempelajari istilah-istilahnya, misalnya istilah yang di dalam barisan bilangan, misalnya suku, suku pertama atau U1. Nah, suku pertama atau U1 yaitu 2 yang ini. Nah, selanjutnya suku kedua itu 4, suku ketiga itu 6, suku keempat itu 8. Nah, apa maksud dari barisan bilangan ini? Barisan aritmatika ini membantu kita untuk menentukan barisan berikutnya atau suku KN-nya. Misalnya kita diminta untuk mencari suku ke-20 ya. Misalnya kita diminta untuk mencari suku ke-20, maka dengan cara barisan aritmatika ini kita bisa menentukan suku ke-20. Oke. Adapun caranya, jadi kalau kita melihat barisan aritmatika ini polanya sangat jelas. Jadi setiap lompatan bilangan itu dia tetap. Nah, contoh dari 2 ke 4 itu lompat 2, 4 ke 6 itu lompat 2 lagi, bertambah 2 maksudnya, 6 ke 8 bertambah 2 lagi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Saya akan perlihatkan hanya memperlihatkan contoh barisan aritmatika. Nah, seperti ini juga. Yang kedua, 0 ke seperempat bertambah maaf, ya, 0 ke seperempat ini berkurang ya. Maaf, bertambah seperempat. Nah, terus dari seperempat ke seperdua juga bertambah seperempat. Jadi contoh misalnya, nah kita harus tuliskan seperempat ya, karena 0 ke seperempat bertambah seperempat. Buktinya ya 0 tambah seperempat yang seperempat. Ya, terus seperempat ke seperdua juga bertambah seperempat. Seperempat ditambah seperempat itu sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 per, ya ini tetap ditulis 2 per 4. Jadi caranya gitu. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlah itu hanya yang di atas. Ya, yang di atasnya atau pembilangnya. 2 per 4. 2 per 4 ini pecahan senilai dengan seperdua atau setengah. Nah, ini. Maka di sini bentuknya seperdua. Nah, suku berikutnya berubah menjadi 3 per 4. Karena dari seperdua bertambah lagi seperempat. Seperempat. 1 tambah, nah ini belum sama penyebutnya, boleh pakai cara silang. Kali silang. 1 kali 4 ya 4. 2 kali 1 ya 2. Operasinya jumlah tambah 2. Per. Di bawah ini dikali lurus. Ya 2 kali 4 8. Yang di atas itu 4 tambah 2 6. Yang di bawah 8.
6/8 bisa disederhanakan menjadi 3/4. 6 dibagi 2, 8 juga dibagi 2. Ya, jawabannya 3/4. Seperti itu. Jadi polanya jelas. Nah, coba lihat. Ya. Oke, sehingga setiap sukunya menghasilkan suku pertama 0, suku kedua 1/4, dan seterusnya. Nah, barisan aritmatika ini akan membantu kita menentukan barisan bilangan sesuai yang diminta oleh soal. Misalnya dicari U20 berapa. Nah, kita bisa mencari dengan cara atau dengan rumus barisan aritmatika. Seperti apa? Oke, kita simak ya selanjutnya. Oke, soal yang tadi, misalnya contoh soal, tentukan suku ke-20 barisan aritmatika di bawah ini. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah dapat begini. Jadi yang dicari adalah suku ke-20. Kita sudah menentukan suku pertama sampai suku keempat. Nah, sekarang kita menentukan rumusnya. Ingat, rumusnya ini adalah rumus. Jadi misalnya soalnya meminta mencari suku ke-20, maka rumusnya ini. Ya, suku ke-20 barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu sekali lagi ditandai oleh adanya konsistensi atau kesamaan setiap lompatan bilangan. Jadi tidak berbeda. Jadi ini lompat 2, tetap lompat 2, tetap lompat 2. Itu berarti salah satu ciri barisan aritmatika. Ya, kalau ada pola bilangan seperti itu dan itu artinya barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita tentukan dulu. Nah, kita ketahui jadi UN ini adalah suku yang kita cari atau suku yang ke N. A ini adalah suku pertama. Suku pertama itu biasa kita sebut U1. Jadi U1 dan A itu sama. Nah, hanya simbolnya saja yang beda tetapi maksudnya sama, suku pertama. A suku pertama. Terus B itu beda. Apa itu beda? Beda itu bisa dicari dengan cara mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. Contoh 4 kurang 2. Atau mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua. Nah, jadi intinya suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Saya ulang, suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Itu beda. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. Kita dapat kita mencari U20 yang ditanyakan dalam soal U20. Coba lihat. Nah, U20 sama dengan A dapat tadi U1-nya 2 tambah 20 kurang 1. Kenapa 20? Yang kita cari adalah U20. N-nya diganti 20. 20 kurang 1 kali B. Bedanya belum ada. Kalau begitu kita cari beda itu sama dengan U2 kurang 1 atau 4 kurang 2 sama dengan 2. Coba lihat. Nah, sekarang kita tentukan. Kita substitusi nilai B. Kita sudah dapat. Lanjutkan setelah seperti ini. 20 kurang 1 sama dengan 19. Nah, seterusnya 2 tambah 38. 2 tambah 38. 38 itu dari 19 kali 2. Ya. Jadi kita dapat nilainya U20 adalah 40. Seperti itu. Oke. Jika masih ada yang ingin tanyakan, coba tonton ulang videonya. Selanjutnya adalah latihan. Ayo berlatih. Sekarang silakan dicatat soalnya dan latihan di rumah. Oke? Oke, selanjutnya adalah ya, deret aritmatika. Seperti apa deret aritmatika itu? Ya, jadi deret aritmatika ini perbedaannya adalah di bentuk barisannya. Kalau seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah barisan aritmatika ditandai dengan ada koma dan dia tetap, ya, lompatannya tetap. Dan kalau dia sudah seperti ini, lompatannya tetap dan ada tanda operasi jumlah di situ. Nah, itu menandakan bahwa itu merupakan deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini mempunyai rumus tersendiri. Ya, coba lihat ini rumusnya. S di sini, Sn ini maksudnya
adalah deret aritmatika atau hasil jumlah dari suku keberapa. Dari suku keberapa? Misalnya S20, berarti kita ingin mencari jumlah mulai suku pertama sampai suku ke-20, seperti itu. Nah, misalnya suku ke pertama, coba perhatikan, ini suku pertama jumlahnya 2, ya. Terus ketika misalnya S2, berarti 2 tambah 4 hasilnya 6, ya. Suku ketiga, artinya U1 tambah U2 tambah U3 dapat 12. Nah, suku keempat, nah, U2 tambah 4 tambah 6 tambah, maaf, ini bukan suku keempat ya, ini S ya, maaf. Ini S3 maksudnya, ini S4 ya. Oke. Nah, terus bagaimana jika kita diminta untuk mencari S20? Ya, S20 atau jumlah dari deret aritmatika suku pertama sampai suku ke-20. Nah, caranya dengan pakai rumus ini, ya. Oke, coba perhatikan caranya. Jadi caranya adalah, nah, kita tulis ulang rumusnya dulu. Kita cari dulu A sesuai kebutuhan rumus. A itu tidak lain dari suku pertama. Perhatikan suku pertamanya adalah suku pertama adalah A atau 2, sama dengan 2 dari situ, ya. Selanjutnya, ya, kita mencari bedanya. Nah, bedanya sama dengan yang soal di barisan aritmatika tadi. 2, kenapa? Karena suku setelah ini dikurang suku sebelumnya. Ya, jadi 4 kurang 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita substitusi masuk ke dalam rumus. Nah, N-nya 20, A2, N-nya 20 dikurang 1 di sini, B-nya 2. Oke, sekarang kita operasikan dapat seperti ini. 20 bagi 2, 10. 2 kali 2, 4. 20 kurang 1, 19 kali 2. Selanjutnya seperti ini. 10 dari sini, 4. Lanjut lagi, 19 kali 2 dapat 38. Dijumlah yang di dalam kurung dulu, menghasilkan 10 kali 42. Hasilnya adalah 420. Seperti itu. Jadi, eh, barisan barisan aritmatika dan deret aritmatika itu ada perbedaan hanya di bentuk barisan, bentuk pola barisannya saja. Kalau barisan aritmatika seperti ini bentuknya, kalau deret aritmatika ditandai dengan operasi jumlah seperti itu. Ya, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Jika masih belum paham atau masih butuh uh, informasi tambahan, silakan berkomentar atau silakan tonton ulang videonya ya. Dipelajari dengan seksama dan silakan dipelajari dengan tenang sehingga mudah untuk dipahami. Ya, kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Billahi fisabilil haq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.